Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak satu pun nabi kecuali telah memperingatkan umatnya dari sang pendusta yang buta sebelah mata. Matanya buta sebelah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Di antara kedua matanya tertulis huruf kafa dan ra." Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali perbincangannya tentang sosok Dajjal. Kala itu para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, biasanya engkau bercerita banyak tentangnya. Kali ini persingkatlah agar kami mengira bahwa dia sudah dekat dengan kami, agar dia sebentar lagi menampakkan diri kepada kami dari arah kebun kurma sana." Rasulullah berkata, "Tak ada yang paling aku takuti dari kalian selain Dajjal. Jika dia muncul di tengah kalian, akulah yang akan menjadi pembela kalian, namun jika dia muncul dan aku tidak berada di tengah kalian, maka masing-masing kalian harus membela diri. Setiap kalian harus bertanggung jawab atas dirinya, dan Allah adalah penggantiku bagi setiap muslim." Para sahabat berkata, "Wahai Rasul, mohon gambarkan kepada kami seperti apa Dajjal itu." Rasulullah menjawab, "Dia adalah sosok anak muda yang berambut tebal, mata kanannya melotot bak biji anggur yang mau keluar, cahaya mata kanannya hilang, sedangkan mata kirinya buta. Dia mengaku sebagai Tuhan. Di keningnya tertulis kata kafir, tulisan itu terlihat jelas oleh orang yang beriman." Para sahabat bertanya lagi, "Dari mana dia munculnya ya Rasul?" "Dia muncul di antara Syam dan Irak, kemanapun dia pergi, selalu berbuat kerusakan di muka bumi," jawab Rasulullah. Para sahabat bertanya lagi, "Di manakah dia tinggal, dan berapa lama tinggal di muka bumi?" 40 hari, namun sehari bagaikan setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan seminggu, hari-harinya seperti hari-hari kalian, jawab Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, pada hari yang lamanya seperti setahun itu, cukupkah kami sholat sehari? Sedangkan bagi setiap muslim, sholat laksana air kehidupan, dia tak bisa hidup tanpanya." Rasulullah menjawab, "Tidak, ukurlah hari itu sebagaimana biasanya. Atulah waktu pada hari itu meskipun rasanya seperti setahun." "Lantas, siapa saja yang menjadi pengikutnya ya Rasul?" tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, "Pengikutnya 70 orang Yahudi Asfahan dengan pakaian yang dihiasi warna hijau." Para sahabat bertanya, "Seperti apa kecepatannya di bumi ini ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Seperti hujan yang ditiup angin kencang, sehingga dia bisa sampai ke setiap pelosok bumi." "Apakah dia akan masuk ke setiap negeri dan melakukan kerusakan di dalamnya?" tanya para sahabat. "Seluruh negeri akan dilaluinya, kecuali Makkah dan Madinah. Keduanya akan dihalangi dan dijaga para malaikat yang baris berlapis-lapis. Begitu sampai Madinah, Dajjal akan singgah di tanah kosong nan tandus yang tak jauh darinya. Madinah pun berguncang sebanyak 3 kali. Dan Allah akan mengeluarkan seluruh orang kafir dan munafik," jawab Rasulullah. "Lalu apa yang sebaiknya kami lakukan apabila Dajjal muncul dan kami masih hidup?" tanya para sahabat. Rasulullah menjawab, "Larilah kalian ke gunung dan jangan berada di jalannya. Sungguh, tidak ada perkara yang lebih besar sejak Adam diciptakan hingga hari kiamat kecuali perkara Dajjal. Siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, maka bacalah pembukaan surat Al-Kahfi." "Lalu apa yang akan dilakukannya?" tanya sahabat. Rasulullah menjawab, "Dia akan mendatangi suatu kaum. Kemudian mereka akan mengimani dan memenuhi perintahnya. Ketika dia memerintah langit, langit akan hujan. Ketika memerintah bumi, bumi langsung menumbuhkan tanaman. Saat unta, sapi dan ternak mereka pulang, tubuhnya langsung tinggi, besar, gemuk dan susunya melimpah. Itulah ujian besar yang mengharuskan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
agar senantiasa tetap kokoh memegang agamanya. Ketika melewati bekas bangunan yang telah diruntuhkan pemiliknya sejak lama, dia berkata, "Keluarkanlah harta simpananmu." Harta simpanan itu pun menurutinya laksana lebah jantan yang berkerumun. Itulah yang menyebabkan para pengikutnya semakin sesat. Setelah itu, dia menemui dan menyeru kaum yang lain. Namun kali ini, mereka menolak seruannya. Keimanan mereka diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia berpaling dari mereka, namun sepeninggalnya mereka dilanda penderitaan, tidak ada hujan yang turun di tengah mereka, tanah mereka kering dan gersang. Akibatnya, mereka tidak memiliki harta atau ternak apapun. Marilah kita memohon, agar agama mereka senantiasa diteguhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, apakah Dajjal membawa sesuatu yang lain?" Betul, di antara yang dibawa Dajjal saat kemunculannya adalah air dan api. Yang terlihat air oleh manusia adalah api yang akan membakar. Sedangkan yang terlihat api oleh mereka adalah air tawar yang sangat dingin. Siapa saja di antara kalian yang menemuinya, maka pilihlah api, karena ia sejatinya air tawar yang baik, jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an. Para sahabat bertanya lagi, "Wahai Rasul, tidakkah kita menentang dan mendustakan Dajjal?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tak ada seorang pun di antara kalian yang mengira akan mampu menentang Dajjal. Ketika fitnah Dajjal datang kepada kalian, kalian akan mengikutinya, tersesat dan kufur." Para sahabat bertanya lagi, "Kala itu, siapa yang menjadi bukti paling besar di hadapan Zat Pencipta seluruh alam?" Rasulullah pun menjawab, "Akan ada seorang mukmin yang berani menemui Dajjal. Namun dia akan lebih dulu berhadapan dengan para tentaranya." Mereka bertanya, "Hendak kemanakah engkau wahai lelaki?" Mukmin itu menjawab, "Sengaja aku mendatangi seorang yang mengaku dirinya Tuhan itu." Mereka pun terkejut mendengar jawaban mukmin tersebut. Mereka kembali bertanya, "Apakah engkau tak beriman kepada Tuhan kami?" Sang mukmin menjawab, "Dia bukan Tuhan, Tuhan kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi, dia hanyalah orang murtad dan kafir." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Mereka tentara Dajjal pun kian kesal dan menyeru untuk membunuhnya. Begitu semangatnya mereka ingin membunuh, seandainya tokoh mereka tidak mengingatkan bahwa Dajjal melarang membunuh seseorang sebelum diketahuinya. Akhirnya, mereka mengikat mukmin itu dan membawanya kepada si Dajjal. Begitu melihat Dajjal, mukmin itu lalu berteriak sekeras-kerasnya, 'Wahai manusia, janganlah kalian tertipu oleh setan ini, sebab dia adalah Dajjal si pendusta yang mengklaim sesuatu yang bukan haknya.' Dialah sosok yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Akibatnya, kemarahan Dajjal pun semakin memuncak. Dajjal lalu memerintah para pengikutnya, dan mereka pun yakin bahwa Dajjal masih menjadi momok yang menakutkan. Mereka lalu menghujani punggung dan perut sang mukmin dengan pukulan. Dajjal kembali memberi perintah kepada bala tentaranya untuk terus menyiksa dan melukai sang mukmin tersebut, namun mukmin yang disiksa itu semakin bertambah keimanannya. Lebih lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, bahkan kala itu, Dajjal memerintah para pengikutnya agar menggergaji sang mukmin tersebut dari bagian kepala hingga kedua kaki. Setelah terpisah, kedua bagian tubuhnya dijauhkan satu sama lain, dan Dajjal berjalan di antara keduanya sambil menunjukkan ketuhanannya. Akibatnya, manusia menjadi tunduk sujud kepadanya dan mengakui kebesaran serta kesombongannya. Si Dajjal berkata kepada mukmin tersebut, "Bangkitlah." Kedua bagian tubuh sang mukmin itu pun saling mendekat dan saling menyatu hingga dia kembali hidup. Dajjal lalu bertanya, "Apakah engkau beriman kepadaku sebagai Tuhan?"
Wajah sang mukmin terlihat gembira, tak lama dia menjawab, "Tidaklah bertambah apapun pada dirimu kecuali sebagai bukti. Sesungguhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kami, bahwa engkau akan berbuat demikian kepadaku." Setelah itu, mukmin tersebut berteriak sekeras-kerasnya, "Hati-hatilah wahai manusia, tak akan ada seorang pun setelahku yang mampu berbuat semacam ini." Namun kali berikutnya sihir Dajjal gagal. Mukmin tersebut kembali ditarik oleh Dajjal untuk disembelih, namun Dajjal tidak berhasil, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan logam tembaga di antara kedua lututnya sampai tenggorokannya. Kemudian, Dajjal mengambil kedua kaki dan tangan mukmin tersebut lalu melemparkannya. Orang-orang yang hadir mengira jika mukmin itu dilemparkan ke dalam neraka, padahal dilemparkan ke dalam surga. Dan itu adalah bukti yang paling nyata di sisi Tuhan Pencipta seluruh alam. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, bagaimana Allah menyelamatkan kami dari fitnah Dajjal?" Rasulullah menjawab, "Dalam kondisi itu, Allah akan mengutus saudaraku, Isa alaihi salam agar menjadi busur panah yang mematikan musuhnya dan musuh kalian." Para sahabat bertanya, "Di manakah Isa alaihi salam berada wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Dia berada di langit, diangkat oleh Allah untuk mengelabui kaum Yahudi yang saat itu hendak membunuhnya. Di sanalah Allah memelihara Isa untuk kembali ke bumi pada waktu yang telah ditetapkannya, dan untuk perkara yang telah dikehendakinya." Para sahabat bertanya, "Berikan kami gambaran tentangnya wahai Rasul." Rasulullah menjawab, "Dia turun di atas menara putih sebelah timur Damaskus dengan berpakaian bagus, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap kedua malaikat. Ketika menundukkan kepala, tampak air wuduk bercucuran darinya. Ketika mengangkat kepala, terlihat tetesan air turun darinya bagaikan mutiara asli. Tidaklah seorang kafir mencium wangi nafasnya kecuali akan meninggal, wangi napasnya tercium hingga ujung pandangan matanya." Para sahabat bertanya, "Bukanlah pada waktu itu ada jamaah kaum muslimin?" "Betul sekali, adalah Al-Mahdi yang akan memenuhi bumi dengan keadilan, setelah sebelumnya penuh dengan kejahatan dan kezoliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kaum muslimin melalui tangannya. Dia berasal dari keluargaku, putra Hasan bin Ali. Dialah yang menaklukkan ibu kota Romawi Italia, yang langgeng dengan pasukan kafir Eropa." Para sahabat bertanya lagi, "Mengapa Dajjal membutuhkan banyak negeri, sementara kaum muslimin di sana kuat?" Rasulullah menjawab, "Bukankah sudah aku katakan bahwa itu adalah fitnah besar, di mana kaum muslimin banyak yang murtad di tangan Dajjal?" Para sahabat bertanya, "Lalu di manakah Al-Mahdi berada wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Di Al-Quds yang dikepung Dajjal, dia berusaha menembusnya untuk dijadikan ibu kota tetapnya. Ibu kota Yahudi sekaligus ibu kota Dajjal mereka. Namun, Al-Mahdi dan bala tentaranya terus mempertahankannya, mereka berusaha memerangi Dajjal dan pasukannya sekuat-kuatnya." Para sahabat bertanya, apa yang akan dilakukan Al-Masih Isa alaihi salam ketika singgah di Damaskus? Rasulullah menjawab, dia akan bertolak dan masuk ke Al-Quds, di sana Al-Mahdi dan kaum muslimin mengenali Dajjal. Kaum muslimin begitu gembira atas kedatangan Nabi Isa alaihi salam, mereka pun menyerahkan kepemimpinan mereka kepadanya untuk memerangi Dajjal. Para sahabat bertanya, apa yang akan dilakukan Dajjal saat mendengar Nabi Isa alaihi salam datang? Rasulullah menjawab, dia akan lari ke daerah Al-Lud, sebuah kota di Palestina yang dekat dengan Al-Quds. Namun Nabi Isa alaihi salam akan mengejarnya dan terus melemparinya dengan tombak. Dajjal akan luluh di hadapan Isa alaihi salam, bagaikan garam yang larut dalam air. Saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat segala kesulitan dan kesusahan kaum muslimin. Nabi Isa alaihi salam juga menceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan derajat mereka di surga.
Nabi Isa mengusap wajah mereka dengan tangan mulianya, itulah kebahagiaan terbesar yang mereka rasakan di dunia. Demikianlah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.